Oke, sudah. Apa namanya? Saya ini ya, apa namanya, ngelihatnya nggak ke depan kamera karena layar saya yang bisa dibaca yang sebelah pinggir gini. Jadi nanti kalau ngelihat saya berarti ngelihat samping. Oke, ini ada di samping. Ya karena layar laptopnya nggak berfungsi, jadi harus menggunakan layar eksternal. Oke, saya mulai. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan berbicara yang nggak susah-susah seperti exotic sphere atau generativity ya. Kita bicarakan yang sederhana saja. Oke. Sudah saya presentasikan. Jadi pertanyaannya, latex tapi lain kali sebelum dimulai, tapi lain kali Mas Arandi kita minta ya untuk mengisi topik fisika yo, filsafatnya ya. Wah, saya latex saja. Oke, latex. Apa toh latex itu? Kita akan lihat berikut ini. Oke, pertama kita mulai dari pendahuluan. Jadi biasanya kalau mahasiswa atau mahasiswi dalam membuat misalnya laporan praktikum atau skripsi, itu kan yang digunakan untuk menulis itu programnya namanya word processor. Biasanya menggunakan Microsoft Word, atau kalau yang menggunakan Mac berarti menggunakan yang apa namanya, Apple Pages programnya, atau misalnya yang menggunakan namanya open source itu contohnya LibreOffice atau yang lain. Nah, ya sebenarnya itu sudah bisa digunakan, tapi ada beberapa kelemahan yang kadang kita kurang nyaman begitu kalau menggunakan itu. Nanti kita coba lihat apa kelemahannya. Nah, sebenarnya untuk penulisan yang lebih rapi dan lebih stabil itu, kalau di secara penulisan akademik itu ada sistem program namanya lebih tepatnya lebih dari word processor karena dia berupa typesetting. Nanti kita lihat maksudnya typesetting itu apa. Dan sebelumnya saya ini ya, apa namanya, disclaimer dulu, saya tidak bermaksud menjelekkan MS Word atau program pengolah kata word processor yang lain, tapi hanya memperkenalkan bagaimana latex di dalam penulisan akademik. Karena seperti yang kita tahu ya, MS Word juga punya banyak keunggulan. Misalnya bahkan hampir semua mahasiswa juga kan menggunakannya MS Word untuk menulis. Oke, pertama kita lihat apa saja yang bisa dikerjakan di MS Word dalam kaitannya dengan misalnya kalau kita ingin menulis skripsi atau menulis laporan. Beberapa hal yang bisa dikerjakan, dan ini yang hanya terkait dengan penulisan ini ya, skripsi atau laporan begitu. Dan nanti misalnya apa yang saya sampaikan ini ternyata teman-teman semua merasa, loh kok saya menggunakan Word dan kok saya tidak menemukan fitur ini begitu, berarti harus dipelajari lagi Word-nya, karena ini saya lihat dan sudah saya coba itu bisa dikerjakan di Word gitu. Ya, yang pertama misalnya pengaturan layout halaman. Ya kalau misalnya hanya mengatur halaman, misalnya halamannya margin 4:3:3, atau misalnya mau membuat layout halaman yang 2 kolom dan seterusnya, bisa dikerjakan. Berikutnya lagi misalnya style paragraf sederhana, misalnya paragraf yang contohnya misal di surat kabar itu kan biasanya awal artikel misalnya itu kan ada huruf yang besar, itu yang huruf berapa baris huruf berapa baris, nanti 3 baris. Nah, itu bisa dikerjakan di Word itu contoh style paragraf sederhana.
Atau misalnya tadi yang berapa kolom, 2 kolom, atau yang lain misalnya paragraf untuk kutipan itu bagaimana bentuknya, itu bisa diatur di Word. Berikutnya lagi, menyisipkan lambang dan ungkapan matematis. Contohnya misalnya memasukkan simbol alfa, beta, gamma, seterusnya, atau integral dan lain-lain, sum atau yang lain-lain, itu bisa dikerjakan karena ada itu kan. Biasanya kalau yang paling paling sederhana, bukan paling sederhana, paling biasa dikerjakan kan dari menu, terus ada insert, terus insert simbol begitu. Nah, begitu. Atau misalnya pengaturan beberapa style persamaan matematis. Jadi misalnya persamaan itu kan biasanya selalu kalau yang persamaan tidak ditulis dalam teks, maksudnya yang ditulis dalam baris sendiri, itu biasanya kan ditengahkan, persamaannya di tengah, terus kemudian ada nomor persamaan misalnya di ujung kanan gitu. Lah itu kalau yang sederhana-sederhana seperti itu di Word juga bisa dikerjakan. Ada tutorialnya kalau belum tahu. Terus kemudian penomoran persamaan dan pengurutannya. Jadi biasanya kalau di bidang-bidang yang banyak menggunakan persamaan matematik itu kan biasanya kita persamaannya itu ada yang bernomor begitu, biar nanti kalau akan dirujuk lagi kita tahu nomornya berapa. Nah, itu di Word itu sudah bisa dikerjakan sebenarnya. Dan pengurutan nomor 1, 2, 3 itu asal kita sudah atur bahwa suatu persamaan itu sudah bahwa persamaan itu bernomor. Nah, nanti meskipun kita pindah-pindah, nanti kalau kita perbarui urutannya, tetap urutan nomornya itu tetap urut begitu, enggak salah. Berikutnya lagi, tampilan judul bab, judul subbab itu kan misalnya judul bab misalnya untuk fontnya berapa, terus posisinya di mana, di tengah atau rata kanan, terus misalnya judul subbab bagaimana, itu bisa dilakukan. Nah, lalu menyisip dan tabel, terus membuat caption untuk gambar dan tabel, itu penomorannya dan pengurutnya itu bisa dikerjakan. Ya meskipun sepertinya agak repot ya. Saya pernah coba. Nah, tapi intinya bisa dikerjakan gitu dulu. Kita lihat dulu apa saja yang bisa dikerjakan dulu. Nah, berikutnya cross reference untuk persamaan gambar, tabel, seterusnya. Pokoknya yang semua yang ada nomornya itu biasanya bisa di cross reference. Contohnya persamaan ada nomornya, gambar itu ada nomornya, judul subbab itu ada nomornya. Itu maksudnya cross reference itu maksudnya apa namanya? Misalnya kita sudah di bab 3 terus mengatakan bahwa di bab 1 sudah dikatakan apa. Nah, di bab 1 itu sama saja mengatakan kita mengreference ke bab 1 gitu. Maksudnya cross reference. Ya, yang lain misalnya persamaan, kita mengatakan bahwa tadi di halaman sekian kita sudah mulai persamaan apa. Nah, itu halaman sekian persamaan nomor berapanya itu namanya cross reference ketika di ini. Nah, ini bisa dikerjakan untuk di Word ini bisa dikerjakan sebenarnya. Cuma meskipun ya nanti kita lihat. sepertinya agak repot gitu saja. Saya sudah pernah coba dan itu bisa dikerjakan. Tinggal keterampilan membiasakan saja kalau misalnya ini. Lalu berikutnya menyisipkan daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Karena biasanya di deskripsi atau di laporan itu kan ada daftar untuk masing-masing itu kan, untuk isinya judul, subbab, bab dan seterusnya, terus daftar gambar dan daftar tabel, atau mungkin nanti ada daftar singkatan dan lambang, atau daftar apa namanya, daftar istilah atau bagaimana. Nah, itu sebenarnya bisa dikerjakan. Lalu menyisipkan data pustaka dan pengurutannya. Jadi data pustaka biasanya kan kalau penulisan akademik mesti harus ada sumbernya kan. Misalnya ada kalimat apa, itu terus ditanyakan siapa yang pertama kali mengatakan itu, atau sumbernya kita dapat sumber itu dari mana. Nah, itu kan harus ada daftar pustakanya. Terus kemudian tampilannya, maksudnya kan biasanya ada nulis daftar pustaka itu ada misalnya dalam kurung siapa, tahun gitu kan, penulis, tahun. Nah, itu contoh tampilan. Nanti begitu kan di daftar pustaka yang menulis daftar semua yang buku atau artikel yang dirujuk itu kan ada, misalnya ada yang diurut nama atau diurut
apa namanya, pemanggilannya begitu. Nah, itu ada ini ya. Kalau tidak salah ada, kalau di Word itu kan ada semacam apa namanya, add-on apa itu namanya, add-on atau add-in, add-on ya, yang apa tuh namanya saya lupa, Mendeley atau apa itu. Nah, itu sejenis itu kan bisa digunakan. Kalau yang biasanya itu yang bisa digunakan itu bisa rapi gitu. Oke. Nah, sekarang oh ya, masih ada lanjutannya. Kalau berapa biasanya mengatakan di MS Word ini tulisan matematikanya fontnya apa, tampilannya jelek gitu. Pakai latex saja karena tampilannya lebih bagus. Ya sebenarnya nggak sesederhana itu gitu. Maksudnya di Word juga kan kita bisa mengganti font kan, untuk ganti font, misalnya untuk paragraf fontnya apa, untuk apa namanya, untuk persamaan matematik fontnya apa gitu. Nah, ini saya tampilkan gambar. Dua gambar ini dibuat dengan program yang beda, yang satunya menggunakan MS Word, satunya menggunakan LaTeX. Hanya saja font yang dipakai sama, dan ya harus tepat milih printer juga sepertinya, karena di Word itu kadang kalau ganti font terus kemudian di print, fontnya yang tampil apa, huruf yang tampil nggak sama seperti yang diketik gitu. Itu harus diperhatikan juga. Barangkali ada teman-teman menggunakan font yang berbeda kok, kemudian misalnya nulis huruf A yang muncul gambar kotak atau bagaimana, itu bisa jadi masalah printernya. Nah, ini mungkin yang pernah menggunakan LaTeX mungkin sudah tahu mana yang, atau ini kuis ya untuk Bu Budi, Bu Inur, atau yang lain, mana yang atas atau yang bawah yang dibuat dengan menggunakan LaTeX atau yang MS Word. Silakan. Oke. Sama bagusnya ya. Jawab bawah. Iya, sama yang bawah itu LaTeX. Oke, kita lanjut dulu. Jangan-jangan salah Bu Budi, malu-maluin. Oke, lah sekarang apa masalahnya? Kalau tadi sudah disebutkan, sebenarnya kan apa yang sudah disebutkan tadi sebenarnya ya sudah cukup dong untuk digunakan membuat laporan, menulis skripsi, itu sebenarnya sudah cukup. Terus kenapa? Apa masalahnya? Oke, kita mulai dengan apa namanya, bercanda dulu. Jadi ada orang bercanda begini, dia menggunakan Microsoft Word, terus kemudian menggeser gambar 1 mm ke kiri gitu. Terus kemudian apa efeknya? Semua teks dan gambar bergeser, muncul 4 halaman baru, paragrafnya apa, paragraf break-nya jadi nyatu lagi. Terus ini yang berikutnya ini guyon. Karena ada semuanya berantakan. Ya maksudnya ya nggak selebay itu, tapi maksudnya begini, yang di ini masalahnya itu kalau ada apa namanya, ada perubahan dikit di Word itu, kadang ketika kita mengganti sedikit apa yang diganti itu ada bagian lain yang seharusnya nggak berubah atau tidak perlu dirubah, itu ada yang ikut berubah dan harus diatur ulang gitu. Itu maksudnya begitu yang dicandakan tadi. Oke. Nah, ini kan bisa membuat kita agak kurang nyaman gitu kan, kalau tiba-tiba mengganti sedikit terus kemudian harus memperbaiki yang seharusnya tidak perlu diperbaiki gitu. Oke. Berikutnya, ini misalnya ada yang merasa kok tampilannya, ya mungkin orang yang agak perfeksionis gitu ya, tampilannya kok nggak sesuai dengan selera, atau misalnya gimana ya, contohnya begini, saya kasih contoh saja. Ini ada 2 persamaan, ya sama, 2 persamaannya ini sama, cuman antara 2 persamaan itu terdapat kalimat, satunya panjang, satunya pendek. Nah, ini kalau dilihat itu kan yang kanan ini bagusnya kalau persamaannya ini agak digeser ke atas gitu. Nah, itu kalau ini mau dikerjakan di Word, itu maksudnya ini ya, selisih jarak ini kan terlalu jauh. Tapi kalau ini kan enak dilihatnya begitu. Nah, ini jauh. Nah, ini kalau di Word mau mengerjakan ini bisa menggeser ke atas ini, tapi harus satu-satu. Setiap ketemu kasus seperti ini harus dikerjakan gitu. Nah, kalau di
kalau itu salah satu contoh ini kalau pengaturan yang rinci gitu. Kalau ini contoh kan tentang pengaturan yang rinci. Nah, oh ya, ini contoh-contoh persamaan ini saya ambilkan dari ini ya, yang insert equation di Word itu ya. Barangkali ada yang bertanya, kok saya repot-repot mengetik ini saya insert equation di Word itu, terus saya ambil gambarnya gitu. Saya masukkan di sini. Wah, ini saya ngasih bocoran jawaban yang pertanyaan tadi. Oke, lanjut. Oke, berikutnya ada ini. Jawaban kita ini. Oke. Berikutnya tentang keotomatisan. Contohnya kalau kita membuat gambar dan ada captionnya, terus kemudian kita geser gambarnya, itu captionnya nggak ikut kepindah kalau nggak dipindah bareng dengan gambarnya. Jadi harus ditandain keduanya dulu baru dipindah gitu. Nah, kalau di Word salah satunya itu masalahnya gitu. Nah, itu kan kalau misalnya mau pindah gambarnya itu banyak, ya kan berarti harus satu-satu. Oke, berikutnya lagi. Ini salah satu yang alasan pertama, alasan yang membuat saya lebih memilih menggunakan latex ya daripada MS Word. Ya bukan lebih memilih sih, karena sebenarnya saya juga nggak terlalu paham MS Word, jadi sama-sama belajar. Jadi, nah salah satunya ini. Jadi misalnya kita punya suatu style tertentu dalam menulis, terus kemudian mau diganti stylenya. Contoh sederhananya ini, kalau misalnya kita menulis vektor, itu kan ada ya kesepakatannya biasanya ada yang pakai tanda panah di atasnya atau menggunakan huruf tebal. Nah, itu kan sesuai selera gitu lah. Kalau misalnya suatu ketika saya pakai yang tanda panah aja, terus kemudian kalau suatu ketika saya ingin ganti menggunakan tanda tebal, itu saya tidak perlu mengganti per masing-masing huruf ini. Misalnya ada semua vektor, saya ganti lagi gitu. Di Word nggak bisa dikerjakan itu. Ya mungkin bisa dikerjakan, tapi itu sepertinya menggunakan yang ini editor, bukan editor maksudnya, saya lupa namanya, makro. Nah, itu menggunakan di MS Word itu saya juga belum tahu caranya, tapi mungkin bisa dikerjakan dengan cara makro, nggak bisa menggunakan menu-menu, itu nggak bisa. Nah, kalau di LaTeX misalnya, ya itu bisa tinggal definisi. Ketika menginput vektor itu kan ada definisi, kita menginputkan perintah vektor gitu. Lah, nanti tinggal definisi perintahnya itu aja yang diganti. Nanti semua di dokumen itu sudah terganti. Atau masalahnya mungkin ini yang sering didapati ketika kita punya halaman yang banyak, misalnya 50 atau 100 halaman gitu, atau apalagi di halaman itu banyak gambarnya, itu programnya jadi lambat atau bahkan bisa error, bisa crash, hang, karena ya itu tadi, karena yang dikerjakan di Word-nya itu kan itu kan sudah langsung satu program penuh itu yang dijalankan oleh komputernya. Jadi semakin banyak dokumennya, ya ini semakin berat gitu. Oke. Nah, ya ini ada beberapa alasan ini yang barangkali membuat kita pengen mengetahui apakah ada yang tidak seperti MS Word ini, maksudnya mempertimbangkan beberapa kelemahan ini ya. Jadi oke. Kita masuk ke LaTeX. Oke, pertama tentang typesetting. Typesetting ini, jadi tadi kan kalau word processor atau pengolah kata itu ya seperti yang bisa kita dikerjakan di MS Word itu ya, yang tadi sudah disebutkan tadi, yang di file yang di slide tentang kelebihan tadi, bukan kelebihan apa yang bisa dikerjakan tadi. Nah, typesetting ini oke, sepertinya kita balik ke zaman lama dulu. Jadi kan pembuatan buku atau surat kabar itu kan ya kalau dirunut ke belakang lagi, yang bisa penemuan yang merevolusi proses pembuatan buku ini
ini dan seterusnya itu kan ini dari Gutenberg itu yang Gutenberg itu yang membuat mesin cetak itu kan. Nah typesetting ini ya kelanjutan dari itu. Intinya gini, yang akan saya ceritakan tentang typesetting itu ini. Ketika orang menggunakan typesetting manual, saya instruksikan misalnya akan membuat surat kabar gitu. Dulu orang setiap huruf itu ada cetakannya begitu. Setiap huruf ada cetakannya. Jadi misalnya akan menulis mobil misalnya ya berarti mengambil masing-masing cetakan huruf itu istilahnya blok. Jadi blok M, blok O dan seterusnya. Dan nanti misalnya untuk judul misalnya judul berita, ya itu berarti kan fontnya lebih besar dari yang isinya gitu. Yaitu nanti ada blok yang memberikan cetakan untuk huruf besar, huruf ukuran besar gitu dan seterusnya. Terus nanti misalnya untuk spasi ya berarti ada blok yang dipasang tapi tidak nyetak, hanya kosong dan seterusnya. Nah, terus kemudian blok-blok itu disusun misalnya dalam ini ya, ini misalnya ada yang kosong-kosong ini sebagai spasi lah. Terus kemudian ini dipasang di bloknya itu dipasang tinta, terus kemudian ini kan dicetak ke kertas ya kayak kalau sekarang mungkin masih ada yang model-model sablon atau apa itu, tapi saya juga kurang tahu. Kalau yang ini typesetting tuh konsepnya begitu. Nah, berikutnya ketika sudah memasuki zaman orang-orang menggunakan komputer, terus kemudian ada orang-orang yang membuat program-program komputer, nah, si Donald Knuth ini dia membuat bahasa pemrograman yang fungsinya atau tugasnya ya itu tadi mengerjakan apa yang dikerjakan ketika orang mengerjakan typesetting manual itu. Jadi ada perintah mengambil huruf A, ada perintah membuat jarak sekian dan seterusnya gitu. Nah, itu bahasa pemrograman tag. Oh ya, tentang tag ini nyebutnya enggak ada S-nya ya. Jadi bukan teks tapi tag, karena ini kan hurufnya tau epsilon chi, bukan tau epsilon xi. Jadi latex gitu aja atau letek terserah, tapi enggak ada S-nya. Terus berikutnya Lamport itu dia membuat sistem latex yang didasarkan dari bahasa tag itu. Kenapa dia membuat itu? Itu untuk memudahkan pengguna. Jadi tag itu kan bahasa pemrograman, ibaratnya enggak semua orang mudah memahami gitu lah. Terus kemudian sama oleh Lamport dibuat sistem latex yang intinya memudahkan. Jadi misalnya saya ingin membuat judul itu apa? Judul bab misalnya, section judul subbab section gitu. Nah, itu ada perintah dengan Lamport itu dibuatkan perintah gitu. Jadi enak. Misalnya membuat pecahan 1/2. Nah, itu kan di bahasa tag di Donald Knuth itu nulisnya apa perintah over apa. Nah, itu masih agak ambigu. Yang di over itu yang mana-mana, tapi kemudian di Lamport ada perintah frac gitu, frac itu dari fraction. Nah, itu jelas mana yang jadi denominator dan mana numerator gitu. Nah, itu tentang sejarahnya. Terus kemudian latex itu asumsinya bahwa jadi kan tadi kan typesetting ya, intinya kita tuh tidak hanya menginput tulisan terus kemudian hanya diubah sederhana misalnya dijadikan bold atau yang lain. Jadi latex ini urusannya sudah memuat juga misalnya pengaturan layout halaman, tampilan detail masing-masing bagian begitu. Nah, ini latex ini dirancang biar supaya apa namanya? Kalau kita sebagai penulis, yaitu tugas kita hanya nulis. Maksudnya nulis tuh sebagai penulis tuh hanya menginput apa yang kita perlukan. Jadi misalnya saya hanya perlu menulis judul paragraf, judul bab. Ya yang saya gunakan hanya perintah untuk memasukkan judul bab. Masalah tampilan bab itu bagaimana, nanti fontnya apa, itu harusnya jadi urusan si yang dalam tanda petik namanya penerbit. Penerbit itu urusannya enggak memikirkan isi tulisan, cuman mikirkan tampilan. Begitu kira-kira pembagiannya begitu kalau di latex ini. Nah, ya nanti kemudahannya ya itu tadi kita sebagai penulis tidak perlu
bingung ini tampilannya bagaimana karena urusan tampilan sudah diserahkan ke penerbit gitu. Ya ini saya kasih tanda bintang. Syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kalau dalam misalnya template-nya itu udah bagus, ya kita sebagai penulis aman. Tapi kalau template-nya kadang tidak bagus, dan itu bisa terjadi. Nah itu kita juga jadi repot kan, karena kita harus kira-kira pura-pura jadi penerbit juga gitu, biar apa yang kita ketik itu sesuai gitu. Oke, gitu kira-kira tentang LaTeX. Oke, sekarang kita lihat beberapa istilah. Jadi kalau kita mau mengetahui masuk ke LaTeX itu apa atau yang pertama pengen diketahui gitu. Nah, ini pertama itu ya ini apa? Distribution itu tentang apa ya, mudahnya ngomong apa yang perlu diinstal agar komputer itu bisa menjalankan program tag ini gitu. Nah, ini biasanya istilahnya itu compilernya ya, Arandi? Iya, compiler atau iya, Ya, intinya bukan. Enggak, kita belum ngomongkan compiler, kita ngomongkan ya pokoknya apa dulu yang harus dipasang gitu. Nah, misalnya ini istilah-istilah ini ya tinggal di ini. Jadi kalau kita pengen masang program LaTeX ya salah satunya aja dipakai. Misalnya TeXLive itu bukan salah satunya, harus biasanya contohnya MacTeX ini yang itu lebih dioptimalkan untuk sistem Apple begitu. Kalau MacTeX ini untuk sistem Windows. Kalau TeXLive itu sepertinya bisa untuk open source, bisa untuk Windows dan seterusnya. Nah, jadi nanti kalau pengen install masang LaTeX di apa namanya di komputer ya salah satu ini yang dicari gitu. Ini harus dicari dulu, di-download gitu mudahnya. Nah, berikutnya engine. Nah, engine ini agak teknis urusannya. Jadi yang pertama engine dulu. Tapi seiring perkembangan waktu kan kenapa ada seterusnya ini ada engine PDF-Tex, ZTeX, LaTeX dan seterusnya. Contohnya ini, kenapa ada PDF-Tex? Karena engine itu maksudnya ini ya, itu tadi yang setelah dipasang kan dia LaTeX itu di komputer bekerja. Lah itu engine itu maksudnya apa ya? Ya apa namanya? Ya mesinnya itu gitu. Maksudnya saya pengen mengetik apa, nah, kan kita memasukkan input, nah nanti mesinnya itu yang mengolah nanti jadi luaran begitu mudahnya gitu. Nah, kalau tag yang asli itu outputnya bukan PDF, makanya orang membuat dikembangkan lagi menjadi PDF tag karena outputnya sudah langsung berupa PDF begitu. Terus kemudian kenapa ada ZTeX? Karena kalau hanya PDF tag itu untuk font yang bukan Latin, misalnya huruf Thailand begitu atau huruf Korea itu tidak bisa dikerjakan, tapi harus ini apa namanya? Menggunakan engine yang lebih bisa mengerjakan itu. Maksudnya istilah mudahnya untuk font atau karakter yang Unicode. Unicode itu enggak hanya yang huruf Latin, tapi semua huruf di seluruh dunia itu ada ininya. Terus kenapa ada Lua? Lua itu bahasa pemrograman. Nah, LaTeX itu bahasa pemrograman Lua yang digabungkan dengan tag, karena ada yang kalau tag sendiri mungkin untuk mengerjakan hal yang perlu pemrograman tidak terlalu mudah gitu, makanya digabungkan dengan bahasa pemrograman jadi bisa dikerjakan. Terus kemudian yang tadi ini kan tidak ada tulisan la-nya di antara nama ini. Nah, sekarang ada la-nya itu berarti engine yang tadi itu sudah dibuat sehingga mengadopsi sistemnya Lamport tadi. Jadi sudah ada, mudah ngomong kalau di Lamport itu ada makronya atau ada komennya yang sudah didefinisikan sehingga pengguna itu mudah begitu. Tidak harus memahami bahasa tag-nya Donald. Terus kemudian misalnya ada istilah paket. Paket itu ini mudahnya detailnya nggak usah, intinya misalnya keperluan
ini disesuaikan keperluan. Misalnya, oh keperluan saya ingin menulis matematik, berarti paket yang digunakan apa begitu. Nah, pertanyaannya paket apa itu jawabannya bisa macam-macam, tapi biasanya ada spesialisasi. Misalnya paket MS Math itu urusannya matematik, jadi urusan detail matematik sampai misalnya membuat tanda sigma yang rentangnya itu ada baris ada lebih dari satu baris itu misalnya kan ada kan. Nah, itu atau contohnya lagi membuat teorema. Teorema itu kan ada tampilan yang berbeda dari tampilan paragraf biasa kan, misalnya hurufnya diganti jadi miring atau terus ada yang lain-lain begitu. Nah, contoh paket lain misalnya kita mau nulis buku. Nulis buku itu kan perlu urusan yang banyak. Nah, itu ada contoh paket yang digunakan untuk nulis buku namanya paket CommandScript dan seterusnya. Oke. Nah, untuknya perkenalannya mudah, baca aja di Wikipedia ini kan. Nah, di sini sudah ada artikel yang bahas tentang latex. Oke, tapi intinya yang ingin saya sampaikan di sini ini tentang pertama what you say is what you mean. Apa maksudnya? Jadi kalau yang kita kerjakan di MS Word atau program lain misalnya Pages atau Open Office dan lain-lain, itu kan apa yang kita ketik yaitu yang akan apa yang akan dicetak nantinya kan gitu. Jadi itu istilahnya what you see is what you get. Jadi apapun yang kita tulis, yang kita lihat di layang ini ketika kita ngetik, yaitu sama dengan apa yang akan kita peroleh hasil dicetak nanti seperti itu. Nah, kalau LaTeX ini tidak seperti itu. Jadi ketika kita ngetik itu ya ngetik itu tadi perintah-perintah komen yang dibuat di LaTeX tadi, dan apakah yang akan keluar sebagai hasil ketikan seperti yang kita lihat tadi? Ya bukan, karena itu isinya kan hanya ini di sini plain text yang digunakan di LaTeX itu. Plain text itu cuman tulisan di Notepad itu loh. Yang kalau kita nulis di Notepad itu kan tidak bisa ditulis bold atau ditulis cetak miring. Pokoknya tulisan itu aja gitu. Nah, jadi tulisan itu saja tadi, nah itu baru kemudian diolah sama engine LaTeX tadi, terus kemudian menjadi hasil, misalnya file PDF. Nah itu yang dimaksud apa yang kita lihat itu bukan apa yang kita peroleh, tapi apa yang kita lihat itu apa yang harusnya nanti tampil gitu. Nah gitu. Jadi misalnya ada perintah membuat tulisan tebal. Nah nanti kalau sudah diolah di file PDF jadinya tulisan tebal gitu. Nah, berikutnya di sini dikatakan dia menggunakan markup tagging convention. Markup itu ini ya bahasa pemrograman. Jadi semacam mungkin ada yang pernah melihat pemrograman bahasa HTML itu. Nah, itu ya semacam itu bahasa markup language. Terus kemudian deskriptif itu maksudnya itu tadi deskriptif itu maksudnya apa yang mau ditampilkan itu ibaratnya perintahnya itu ya mirip-mirip gitu. Misalnya ingin membuat judul subbab misalnya. Lalu itu perintahnya section. Nah, itu kan section dengan judul bab itu kan ya sama gitu. Maksudnya istilahnya itu disamakan gitu. Jadi enak gitu, mudah mengingat. Misalnya mau menampilkan huruf alfa, perintahnya ya alfa gitu. Dan seterusnya. Nah, kira-kira diilustrasikan begini. Ini apa yang kita ngetik itu di sini. Oh ya, ini contoh ini ya editornya. Nanti saya ceritakan tentang editor. Apa yang kita ketik seperti ini, tapi nanti ketika di compile bahasa ininya, jadi tulisan ini diolah oleh engine LaTeX, jadinya di sini itu beda karena di sini tuh apa yang kita harapkan baik gitu. Seperti itu. Oh ya, oke, kita coba dulu. Oh ya, sebelum kita lanjut, tadi yang saya sebutkan di slide tentang apa yang bisa dikerjakan dengan Word dan apa yang dalam tanda petik tidak bisa dikerjakan dengan Word, yang kelemahan tadi, ya itu semua bisa dikerjakan di LaTeX gitu. Nanti akan kita coba lihat hasilnya. Sekarang kita sebutkan dulu.
ini. Jadi kalau kita biasanya nulis tadi seperti yang sudah disinggung oleh Bu Budi, kalau kita nulis matematik gitu, yaitu kalau menggunakan Word ya itu agak repot kalau misalnya persamaan matematikanya tidak sederhana, maksudnya ada misalnya muncul apa berbaris-baris atau misalnya dibuat berkolom-kolom atau bagaimana gitu. Nah, jadi ya dan itu tidak hanya untuk ini ya, untuk orang di matematik, misalnya kita bekerja di kimia, kita menggambar apa namanya rumus kalau yang menggambar itu apa struktur kimiawi itu ya sebenarnya di Word ada program tambahan, biasanya begitu, ada program tambahan untuk membuat gambar gitu. Nah kalau di LaTeX ini sudah ada namanya paket gitu, terus kalau paket itu digunakan, nah nanti perintahnya tinggal ya sama memasukkan perintahnya seperti menulis di notepad tadi, nah, gitu. Tapi nanti tampilannya sudah bisa menjadi tampilan misalnya apa namanya benzena atau apa yang muter-muter itu bisa gitu. Atau contoh lain, orang di linguistik itu kan ada pohon sintaksis, mungkin ada yang pernah lihat ya pohon sintaksis yang misalnya ada kalimat Budi mencuci mobil, nah itu kan ada strukturnya yang verb yang mana, yang kata kerja yang mana, yang subjek yang mana, dan seterusnya begitu. Nah itu ada pohon sintaksis itu namanya. Atau misalnya untuk orang yang berurusan dengan banyak cross reference, jadi cross reference tadi ya, misalnya di halaman sekian saya memanggil atau menyinggung persamaan sekian di halaman yang lain dan seterusnya. Nah itu kan nanti kalau itu semua di dalam dokumen itu ada banyak cross reference, itu kan bisa kayak itu kan jaring-jaring gitu kan, halaman berapa nanti ada yang dipanggil halaman berapa. Nah itu di LaTeX itu bisa dikerjakan, intinya bisa dengan ya bukan mudah tapi lebih tepatnya konsisten begitu. Jadi kalau kita sudah memanggil persamaan sekian, terus kemudian ternyata persamaan yang saya panggil itu di atas persamaannya harus berubah lagi dan seterusnya, itu tidak perlu repot asal kita sudah benar bahwa yang dipanggil ada persamaan itu, nanti ada kode manggilnya. Nah itu sudah aman, tidak perlu khawatir gitu. Terus misalnya itu menggunakan banyak tampilan yang fleksibel tadi yang saya sebutkan tadi, misalnya mau mengganti apa dengan mudah, asal kita. Jadi di LaTeX itu lebih disarankan untuk kreatif. Jadi misalnya kalau saya punya sesuatu, kalau saya bisa mendefinisikan meskipun ada secara defaultnya bagaimana membuatnya, kalau pengen lebih fleksibel ya saya definisikan sendiri begitu. Nanti kalau saya pengen berubah tampilannya atau diubah fontnya atau apa, nah itu tinggal diganti di definisi itu begitu, bukan mengganti masing-masing yang ada satu-satu gitu. Terus nah ini rapi dan konsisten, ini tadi ya yang rapinya itu maksud saya lebih terlihat apa ya? Ya rapi, maksudnya kalau ini paragraf, terus setelah paragraf adalah persamaan, terus mesti nanti ada pengaturan jarak antara paragraf dan persamaan, itu sudah jelas itu definisinya. Jadi tidak khawatir misalnya tiba-tiba saya setelah paragraf ada menginsert misalnya satu baris atau apa yang atau satu baris yang jaraknya kecil, misalnya tidak sengaja di baris itu terganti font yang kecil gitu, jadi tidak terlihat jaraknya itu. Nah itu tidak terjadi kalau kita sudah ngetiknya menginputnya sudah benar konsisten, nanti hasilnya tidak mungkin ada yang seperti itu. Nah ini kualitas tinggi, maksudnya hasil cetakannya itu PDF-nya itu kualitas tinggi, karena emang setahu saya hasil cetakan dari LaTeX ini yang nggak paling, mungkin bukan yang paling, tapi yang bagus gitu dibanding dengan contohnya yang Word tadi yang saya ceritakan tadi. Bisa jadi ketika kita mengganti font itu tidak tercetak dengan benar, itu gara-gara printer bawaan Word-nya, kan Word itu kan ada printernya sendiri. Nah itu tidak tepat membaca karakter itu. Nah ya, dan selanjutnya ya tujuan ultimate-nya dibuat LaTeX itu kalau pengen jadi desainer atau apa buku itu terus kita pengen menggunakan cara nulis yang tadi what you see what you mean, bukan yang what you see itu what you get. Kayak contohnya yang
what you see what you get itu kan contohnya ada, itu kan Adobe InDesign atau apa itu contohnya, atau ada yang lain itu. Nah, itu. Oke, sekarang kita sudah ya kira-kira LaTeX itu seperti itu. Oke, sekarang bagaimana seorang pemula, kalau apa toh yang akan saya kerjakan, apa yang perlu saya lihat atau cari untuk mulai LaTeX gitu. Oke, pertama saya beri warning dulu karena saya beri peringatan dulu karena learning curve itu ibaratnya pemulaannya awalnya itu tidak semudah, misalnya kalau Word itu kan kita buka program Word itu sudah kelihatan, oh ini halaman begini, nanti kalau saya ngetik apa tinggal klik menu, misalnya mau dibuat tebal itu ada menu, terus ada itu kan apa itu untuk menebalkan. Nah itu saya katakan tidak seperti itu karena ya itu tadi program ini kan kita ngetiknya tadi ya yang saya ilustrasikan dengan editor tadi yang tengah tadi ya kita ngetiknya hanya ngetik yang bisa ditampilkan oleh keyboard saja itu. Jadi misalnya mau nulis lambang beta misalnya, ya itu tidak ada kan di keyboard lambang beta, tapi yang ada perintah adalah perintah menulis lambang yang ketika diolah oleh engine LaTeX jadi lambang beta begitu. Nah, itu yang membuat kelihatan curam learning curve-nya itu. Tapi kalau mempertimbangkan gambar ini saya ambil dari sumber ini. Nah, itu ya semakin kompleks, semakin dokumen kita itu semakin banyak yang perlu dikerjakan, misalnya menginsert grafik, membuat bibliografi dan seterusnya. Itu nanti semakin kita sudah paham, itu semakin tidak susah gitu. Dibanding kalau misalnya menggunakan word processor. Word processor itu kan tidak dirancang untuk hal-hal yang terlalu detail berat itu. Urusannya kan misalnya hanya untuk di kantor administrasi, misalnya itu kan ngetik surat menyurat itu biasanya begitu. Oke, ya mungkin bisa ada yang bisa menggunakan MS Word semaksimal mungkin, bisa menghasilkan yang tidak sekedar hanya surat menyurat gitu, tapi kan tidak terlalu banyak juga yang bisa mengerjakan seperti itu. Oke, tenang karena ya sebenarnya banyak sekali resource untuk belajar itu ya. Saya beri beberapa di sini, maksudnya caranya bagaimana gitu. Pertama kalau dirasa bingung mau mulai dari mana, saya sarankan lewat sini aja, lewat Wikibook LaTeX ini. Nah, ini di sini ada file PDF yang bisa di-download. Nah, nanti kalau ini dibaca, saya rasa bisa ya minimal tahu bagaimana LaTeX itu. Atau misalnya lebih pendek lagi artikelnya, baca di overlay. Di sini ada di help documentation itu ada ini introduction ke LaTeX-nya. Ini di sini bahkan tulisannya belajar LaTeX dalam 30 menit, panduan belajar LaTeX 30 menit. Jadi 30 menit baca ini sudah bisa LaTeX. Atau misalnya baca buku-buku sejenis introduction to LaTeX maksudnya. Saya pernah lihat beberapa judul buku yang isinya membahas LaTeX mulai dari introduction gitu. Maksudnya ya seperti yang ada di Wikibook LaTeX itu mungkin lebih ya mungkin cuma beda style penyampaian saja dibanding buku bahasa Indonesia juga ada, Yusuf. Oh ya, bahasa Indonesia juga ada yang pernah menulis dari siapa namanya? Yusuf Dian Prabowo. Iya. Coba mungkin bisa dicari di marketplace atau apa itu di yang online itu barangkali ada. Tapi karena saya nggak yakin ada karena sudah lama kan dicetaknya, nggak tahu kalau sekarang masih ada apa enggak di. Oke, lanjut. Marketplace ada. Ya siapa tahu ada orang masih jual itu gitu loh. Karena kan itu sudah lama nggak dicetak ulang atau bagaimana di ini. Oke, lanjut. Atau misalnya malas baca buku begitu ya. Baca buku 5 halaman aja sudah ngantuk gitu kan. Oke, intinya asal sudah paham struktur dasar dokumen LaTeX, ya misalnya perlu apa itu ya gunakan Google. Jadi misalnya pokoknya
nggak usah bingung-bingung baca buku, asal saya udah tahu struktur dasar dokumen LaTeX itu, baca di Wikibook ada. Nah itu langsung aja baca, cari di Google, misalnya mau membuat numbering yang itu daftar 1, 2, 3, 4 itu, ya udah cari aja, ketik LaTeX how to make numbering gitu di Google itu. Itu cara paling enaknya itu ya. Saya juga belajarnya seperti itu dulu, karena kan kita nggak undang lagi deh. Kita nggak undang lagi Arandi deh. Kita cari di Google aja. Loh, ini kan cara yang cepatnya. Atau ini sekarang kita, saya nggak cukup hanya baca buku introduction dong. Harusnya setiap paket itu saya kuasai kan, gitu misalnya. Ya udah, ada cara yang untuk itu. Jadi ini ibaratnya kebalikannya yang itu tadi ya, nyari di Google itu. Ya baca misalnya paket AMS Mart tadi. Ya itu bisa dicari, bisa dibaca paket documentation atau user guide-nya. Nanti apapun yang disediakan oleh paket AMS Smart itu ada caranya gitu. Nah, jadi kalau kita memerlukan misalnya, saya pengen membuat misalnya teorema yang nomornya itu pakai ABCD misalnya, itu bagaimana caranya gitu. Nah, itu contohnya. Oke. Ini untuk yang tentang LaTeX pemula. Oke, sekarang saya pindah ke kalau ingin menginstal gitu. Jadi tadi kan ibaratnya baru gombal-gombalannya aja. Oke, sekarang saya tertarik untuk menggunakan LaTeX. Apa yang perlu saya install gitu. Oke. Jadi intinya begini, kalau kita pengen masang LaTeX, ada 2 yang perlu dipasang. Pertama, engine itu ya tadi yang digunakan untuk mengolah input menjadi output tadi. Jadi yang di sini yang saya jelaskan ini tentang distribution dari yang MikTeX, karena yang saya tahu ya, maksudnya saya kan menggunakannya Windows, jadi yang saya gunakan MikTeX gitu. Nah, di sini ada agak sedikit detail tentang ini, karena kita bisa milih antara MikTeX basic dengan MikTeX yang bukan basic, yang komplit. Itu bedanya apa? Bedanya gini, mudahnya. Kalau yang basic itu setiap kita ngetik harus online. Kenapa? Karena barangkali ketika kita ngetik itu ada paket yang belum terinstall, gitu. Mudahnya ngomong gitu. Terus kalau yang komplit bagaimana? Yang komplit itu bisa digunakan tanpa khawatir tidak ada paketnya belum terinstall, karena secara cara kerjanya install komplit itu ya semua paketnya disediakan sudah langsung terinstall begitu. Kecuali kalau kita menambahkan yang lain, misalnya saya menambahkan font yang tidak ada gitu, misalnya saya pengen pakai font misalnya yang ya terserah, yang intinya tidak ada di situ, berarti harus pasang sendiri font itu gitu. Ya kira-kira begitu. Nanti ada, ya itu tadi, maksudnya kelebihan dan kelemahannya tinggal dipertimbangkan 2 itu. Terus kemudian yang diinstal yang kedua adalah editor. Editor itu maksudnya ini ya, yang saya sebut sebagai notepad tadi loh, yang maksudnya menginput apa yang ngetik tadi, yang saya tampilkan gambar tadi, yang gambar coklat tadi, hitam coklat tadi. Nah, itu contoh tampilan editornya. Karena kalau hanya engine saja, terus engine-nya mau ngapain gitu kalau nggak ada diberi input. Nah, ini editor itu alat program yang digunakan untuk membuat inputnya itu, dan nanti di editor itu sudah ada menu misalnya untuk mengcompile atau menyuruh si engine-nya itu kerja, yaitu ada tinggal diklik gitu. Contohnya tadi Text Studio atau yang lain ya. Text Studio itu ini barangkali nanti kalau mau mendownload ini gambarnya ini seperti ini, nanti saya berikan ini ya, ini handout-nya, nanti tinggal diklik-klik aja, nih sudah ketemu alamatnya, tidak perlu mencari. Terus sebentar, yang editor lain TextMaker itu juga sama, mirip seperti Text Studio. Seperti ini, nanti tinggal dicek. Terus kemudian atau mungkin mau yang seperti
jadi editor tapi dia tampilannya itu menggunakan graphical user interface. Jadi misalnya ingin menyisipkan misalnya tabel atau apa, itu ada perintah yang bisa diklik-klik seperti kita menggunakan Microsoft Office begitu. Ya meskipun nggak semirip Microsoft Office, tapi tidak seperti Text Studio yang isinya hanya ngetik terus gitu. Oke. Atau yang lebih enak lagi, nggak perlu menginstal dua ini, tapi harus punya koneksi internet, yaitu ini di Overleaf ini. Nah seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya penasaran dan malas menginstal, ya udah coba aja menggunakan Overleaf ini, terus menggunakan membuat akun di sini, terus kemudian bisa coba dulu. Kelemahannya apa ya? Kelemahannya kalau hanya yang free itu dibatasin waktu compile-nya berapa menit begitu. Kalau pengen yang lebih bisa memanfaatkan fiturnya ya mesti harus bayar kan. Ya, tapi intinya kalau pengen tahu ya itu sudah bisa kalau nyoba di Overleaf. Oke. Arandi nanya, berarti kalau Ya. di Overleaf itu misalnya kalau satu file disertasi enggak bisa? Ya tergantung file disertasinya itu dikompilnya lama apa enggak. Kalau misalnya isinya ada 100 gambar atau 500 gambar, saya enggak yakin itu bisa dikerjakan. Gitu loh, maksudnya. Ya, kalau misalnya disertasinya 100 halaman isinya kalimat semua ya bisa. Saya rasa bisa. Gitu ya. Berarti kalau paper biasa yang biasa tuh bisa ya di Overleaf ya? Bisa. Oh ya, ini tadi yang saya ceritakan ini untuk di Windows ya. Kalau nanti ada teman-teman yang pengen install di sistem operasi yang lain, ya silahkan dicari. Maksudnya caranya, saya juga kan tidak tahu caranya karena saya tidak menggunakan sistem operasi. Oke, Arandi, aku tanya, kenapa kamu menyarankan pakai Miktek? Soalnya kalau beberapa yang lain itu malah pakainya text file. Text Live. Kalau pengalaman saya text live itu nggak tahu ya, tapi dulu saya menggunakannya ketika saya dulu masih di Ubuntu itu, text live itu ini tidak program untuk maintenance-nya itu loh. Saya yang kurang paham penggunaannya, tapi kalau di Miktek ini, di Windows ini kan ada program itu, Miktek Console-nya itu untuk maintenance. Misalnya saya mau uninstall bersih, itu ada caranya. Terus misalnya saya mau mengupdate paket itu ada begitu. Itu sepengalaman saya enak digunakan gitu. Ya nggak tahu, mungkin kalau yang sudah terbiasa menggunakan text live juga mungkin ini sama. Ya intinya sama. Ini maksudnya saya menuliskan Miktek ini karena yang saya gunakan di komputer ini itu. Jadi saya kalau ditanya cara installnya bagaimana ya saya tahu gitu loh. Makanya di slide berikutnya ini saya tuliskan cara installnya, tapi cara ini tidak saya presentasikan, nanti tinggal saya berikan handout-nya, terus nanti jika teman-teman ikutin caranya. Saya yakin, ya nggak yakin, maksudnya kemungkinan besar itu bisa terinstall kalau mengikuti cara ini gitu. Oke, ini tentang cara pasang. Sekarang kita pindah lagi ke tadi isinya gombal terus bagaimana hasilnya begitu. Oke, sekarang kita beralih ke bagaimana hasilnya begitu misalnya ya. Oke, ini saya hanya menunjukkan hasil bagaimana sih kalau dokumen yang dibuat di LaTeX begitu. Ini tadi saya buka ini ya Overleaf, karena saya dulu pernah nyoba Overleaf, terus kemudian ini. Nah, oke, karena di sini kan ada menu, misalnya mengatur nanti bisa teman-teman pelajari sendiri, karena ini kan sekarang agendanya hanya memperkenalkan, melihatkan. Di sini ada menu, terus kemudian oke, kita coba compile ulang. Barangkali tadi bohongan. Oke. Nah, jadi nanti tampilan hasilnya itu seperti ini. Zoom. Nah, jadi misalnya pengaturan halaman di sini margin berapa itu sudah diatur. Intinya yang ingin saya sampaikan itu ini ya, misalnya tentang daftar isi.
itu daftar isi ini kalau template-nya sudah benar, maksudnya template-nya tidak ada masalah, daftar isi ini tidak perlu dipikirkan, hanya memikirkan satu perintah membuat daftar isi itu. Nanti sudah semuanya otomatis dikerjakan oleh LaTeX-nya begitu. Terus kemudian yang saya maksud dengan apa contohnya tadi cross reference ya. Oh ya, di sini aja. Di sini apa namanya ada ini. Yang tadi. Nah, ini beberapa ini ya. Misalnya layout halaman tadi yang misalnya mengatur halaman itu ya tidak perlu dijelaskan, sudah ini. Misalnya lambang dan ungkapan misalnya matematik itu. Ya itu berarti nanti memasukkan tampilan contohnya atau tampilannya itu seperti ini. Contoh persamaan. Nah, seperti ini. Nih, nanti model-model persamaannya seperti apa itu bisa dikerjakan. Misalnya membuat persamaan yang ada dua persamaan terus kemudian mau diberi AB begitu, bukan dinomori 29 dan 210 tapi 29A 29B, ya itu bisa dikerjakan. Atau banyak persamaan hanya diberi satu nomor dan seterusnya dan seterusnya. Ini beberapa ada yang bisa dikerjakan di Word, cuman mungkin ada beberapa yang tidak bisa. Kemudian tadi cross reference, misalnya ini semua ini misalnya daftar tabel ini, kalau kita bukanya dengan buka file PDF-nya ini kalau diklik sudah menuju ke data tabel dan seterusnya. Dan cross reference ini tidak hanya daftar-daftar ini ya. Contoh persamaan tadi misalnya saya membuat ini catatan 1, ini cross reference juga ini. Ini langsung menuju ke dan seterusnya. Ini banyak sekali cross reference ini. Ini kalau ini tidak kalau ini kurang bisa diandalkan cross reference-nya bisa bingung misalnya. Jadi kalau bacanya dengan membaca ini dengan PDF reader itu mudah. Jadi misalnya ada nyebutkan oh ya catatan 2, oke langsung diklik langsung bisa ini. Nah, itu asal yang ngetik itu udah membuat cross reference-nya rapi. Nanti kita juga yang baca itu enak gitu. Atau lagi misalnya style persamaan tadi sudah disebutkan ya, persamaan dan pengurutannya, yaitu tadi yang urutan nomor tadi, ini 21, ini tidak ada nomornya karena memang sengaja tidak diberi penomoran. Tadi yang nomor-nomor tadi, ini apa namanya, ada AB dan seterusnya itu begitu. Terus kemudian judul bab dan judul subbab, di mana? Ya ini maksudnya 21, 211 dan seterusnya, ini kan judul bab, judul subbab ya. Nah ini misalnya mau diatur oleh template-nya itu diatur, misalnya ini fontnya ukurannya 14 poin misalnya. Nah kalau memang template-nya menghendaki itu, yaitu biar urusan template pembuat template-nya. Jadi kita sebagai pengguna, penulis, yaitu tinggal masukkan perintah aja, memasukkan perintah judul bab ini, terus kemudian nanti biar terserah template-nya bagaimana mengaturnya, terus dengan engine LaTeX-nya udah dikerjakan, terus kemudian intinya kita tidak perlu memikirkan hasilnya apa, tapi sudah jelas apa yang dimau oleh template-nya itu sudah seperti itu gitu tampilannya. Pak Randi, ini masih lama kah presentasinya? Enggak, ini cuman menyebutkan ini 5 lagi. Oh iya. Ya. Waktunya Atau juga tinggal misalnya, 5 menit. Siapa tahu ada yang ingin bertanya. Ini misalnya memasukkan gambar. Ya ini misalnya masukkan gambar. Ini sudah ada namanya, kalau di sini istilahnya environment gambar gitu. Nah, nanti tinggal diikuti petunjuknya. Kalau sudah ngikutin itu misalnya 2 atau 3 kali ngikuti, saya yakin sudah bisa diikuti. Kalau mau menyesuaikan gambar lagi sudah hafal caranya. Ini misalnya gambarnya ada A, B, A dan B-nya dan seterusnya, misalnya gambarnya biasa saja atau bagaimana. Gambar juga bisa di cross reference. Ini gambar B1 itu di mana? Oh, ada di sini, di lampiran B begitu. Gambar saya balikan. Terus kemudian misalnya tadi yang cross reference tadi sudah saya banyak ngomong ini cross reference. Pokoknya semua yang bisa yang ada nomornya biasanya itu bisa diberi cross reference. Misalnya ini persamaan berapa, bisa diklik menuju ke sini, apalagi yang lain-lain gitu. Terus kemudian daftar isi dan daftar gambar tadi sudah saya ceritakan tadi ya, daftar isi. Dan ini daftar isinya nanti sudah ada bookmark di PDF-nya, jadi
mungkin kalau misalnya diperintahkan untuk membuat PDF-nya ada bookmark-nya, itu ini sudah ada ini. Data tabel seperti ini itu sudah tinggal di ini. Atau terakhir apa? Data pustaka itu maksudnya ini ya, ketika kita membuat tulisan itu kan biasanya kalau di ini namanya sitasinya. Ini ada 2 cara sitasi, nanti bisa dilihat detailnya. Dan ini data pustakanya, jadi setiap kalau kita sudah punya daftar apa saja yang mau jadikan pustaka, nanti kalau kita panggil tadi yang dengan cara yang ada 2 cara tadi, itu sudah otomatis kalau di template-nya sudah ada perintah untuk membuat data pustaka, ini sudah langsung otomatis tampil begitu. Nanti tinggal misalnya pengurutannya ini pengurutan dengan nama atau mungkin pengurutan yang lain. Nah, itu tinggal ada pengaturan. Oke. Saya rasa seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Oh, Mas Arandi, ini sudah selesai? Iya, sudah. Oke. Saya kembali kepada moderator. Sudah namanya. Biar tayang. Ya, saya tidak bisa memperkirakan berapa menitnya tadi kan presentasinya. Jadi ya maaf kalau waktunya jadi. Oke, silakan kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan, misalnya contoh pertanyaan. Apakah di LaTeX ada ini spell checker, itu yang ngecek misalnya kita nulis di bahasa Indonesia, terus kemudian kalau nulis pada ternyata salah ngetik paat, itu apakah ada yang ngecek gitu. Itu contoh pertanyaan. Silakan pertanyaan. Luar biasa ya, udah dikasih contoh, coba pertanyaannya. Aneh-aneh aja. Oke. Ya kan, maksudnya apa yang biasanya dikerjakan di Word itu barangkali apa yang perlu dikerjakan. Misalnya di LaTeX apakah ada, begitu kan, pertimbangannya begitu. Oke. Ini mungkin ada peserta yang ingin bertanya. Ini peserta yang tersisa 17, berarti dikurang kita bertiga. Ya, sekitar 14 peserta ya. Selamat siang, Bu Inur. Oh iya, Bu Kartika ya. Silakan Bu Kartika. Silakan, Bu. Terima kasih Bu Inur. Terima kasih Pak Arandi atas penjelasannya. Sebenarnya saya sangat tertarik dengan LaTeX, namun saya tidak mengerti bagaimana itu teknis-teknisnya. Nah, beberapa tahun yang lalu itu saya sempat pakai LaTeX untuk mengerjakan suatu artikel. Tapi kemudian entah bagaimana saya buka lagi artikel tersebut, ternyata kok tidak bisa tercompile. Kira-kira masalahnya di mana ya, Pak? Masalahnya ini yang lama dulu bisa dikompil ya. Dulu sudah selesai, sudah tersetor PDF-nya. Nah, kemudian saya mau buka lagi, kok dia tidak bisa. Kemudian kan saya ulang kepada Bu Inul apa aja yang akan di pertemuan ini. Kemudian Bu Inul bilang Mixtex dan Text Studio. Nah, saya ulang install Mixtex dan Text Studio-nya. Kemudian saya coba buka lagi, tapi dia ada bacaan perlu diupdate. Kemudian dan juga ada beberapa package yang error katanya. Itu gimana ya solusinya? Kalau Terima kasih, Pak. Kemungkinan mudahnya ini, maksudnya mudahnya tuh gini, barangkali ketika dulu menggunakan paket apa, nah sekarang paket apanya itu misalnya paket apa terserah ya, itu ternyata sudah tidak di, kan ini install engine lagi kan, baru install engine-nya. Nah, ketika install engine itu barangkali sebenarnya paket yang dulu dipakai di ketikan yang lama itu tidak didukung lagi paket itu di yang instalan sekarang. Bisa jadi begitu yang kalau keterangannya tentang error di paketnya. Tapi kalau misalnya error yang lain, misalnya font, barangkali dulu ada font yang dipakai tapi sekarang fontnya itu nggak ada di komputer yang sekarang gitu, misalnya itu gitu. Biasa jadi seperti itu.
Oh, ini Bu Kartika, maksud saya bukan berarti kita wajib harus menggunakan compilernya Miktek atau editornya itu harus Text Studio. Sebenarnya enggak. Hanya kalau saya memang Miktek sama Text Studio, tapi enggak harus sama dengan saya karena kan Iya, kebanyakan ada juga orang yang dia menggunakan editornya itu ini ya PDF apa yang satunya lagi selain Text Studio itu Arandi Text saya sampai maker lupa. TextMaker ya. ya sama, sebenarnya editor itu nggak masalah, yang penting itu file Ininya. teksnya, file Oh, file teksnya itu teksnya masih ya. ada. Dan apa saja yang dipanggil oleh file text itu, misalnya ada dulu masukkan gambar gitu kan, nah sekarang harus ada gambar itu lagi kan gitu, mudahnya gitu ya. Intinya kalau itu apa yang dipanggil di file text itu sebenarnya tidak hilang, maksudnya masih tetap ada di situ ya. Mestinya kalau error ya, kalau misal error paket ya itu kemungkinannya paketnya sudah diganti nama atau ganti apa gitu, atau misalnya tadi fontnya hilang atau apa ya, atau itu tadi misalnya gambarnya ternyata sudah dipindah ya, itu nggak bisa kan, harus tetap dalam folder nyimpen file tag-nya itu gambarnya, misalnya gambarnya nggak ada gitu ya itu. Atau misalnya mungkin bisa dicek dengan ini, dimasukkan ke ini apa namanya, overlap itu kan dia menyediakan engine untuk misalnya tahun 2020 atau tahun 2000, kalau nggak salah ada sampai tahun 2014 atau berapa itu per tahun, itu kan itu ada beda-beda, itu barangkali disesuaikan ketika ngetik dulu misalnya di tahun 2017 misalnya ya, coba aja dicek di situ, kalau terus dilihat keterangan errornya apa gitu. baik Pak. Nah, ya. Saya coba dulu. Ya. Terima kasih Pak Arandi. Terima kasih juga Bu Moderator. Oh iya, sama-sama. Ya, sama. Mungkin ada peserta yang lain ingin bertanya? Berarti tersisa 11 ini, 11 peserta. Tersisa 11. Itu Nur, si Fauzi nanya Nur. Iya, Ya, Fauzi silakan. Iya. Di kolom chatnya Ibu. Oh iya, sih. Ya. Ngomong aja langsung Fauzi, nggak apa-apa. Baik Bu. Gini Bu, saya ingin bertanya tentang tadi kan Ibu nyelasin EG, yang mana kalau TG kan torsionalnya ada untuk Fauzi TG. nanya ke saya. Iya Bu. Iya Fauzi, berarti Fauzi menanyakan ke Bu Budi ya? Iya Fauzi. Ya Bu. Terus kalau EG Einstein Gravity kan dia bisa menjelaskan fenomena yang mana kalau ada cahaya yang melewati sumber gravitasi kan melengkung dia Bu. Nah sekarang pertanyaan saya, apakah pandangan TG bisa menjelaskan fenomena tersebut? Karena kan kalau TG kan dia kurvaturnya vanis, teleparalel gravity gitu. Itu pertanyaan saya Ibu. Oh. Ya. Makasih Fauzi. Fauzi mengenal TG juga ya. TG itu teleparalel gravitasi. Nah, Arandi. Arandi. Pak Arandi yang jawab, yang presentasi Bu Budi coba. Arandi. Saya jawab dulu, nanti Arandi tambahkan ya, oke Arandi? Oke. Teleparalel gravitasi dengan Einstein gravitasi itu ada di dasar teori yang berbeda, oke? Tapi sama-sama menggambarkan gravitasi. Maksudnya, dalam gravitasi Einstein, ruang waktunya dia adalah Riemannan. Sedangkan dalam gravitasi teleparalel, dia ruang waktunya Wesenbach. Jadi makna kelengkungan di dua ini berbeda. Kalau dalam gravitasi Einstein, kelengkungan yang dimaksud ya ruang waktunya. Ruang waktu Riemannannya yang melengkung. Tetapi kalau dalam teleparalel gravitasi, ruang waktu Wesenbach itu nggak melengkung. Tapi ingat di sini yang ditinjau adalah ruang waktu Wesenbach, bukan ruang waktu Riemannannya.
Kita nggak membahas ruang waktu Riemannan di situ. Tetapi gravitasi di situ dalam teleparalel gravitasi itu dipandang sebagai gaya lagi. Tapi ruang dan gaya itu dipisahkan dia. Jadi inersia dan gravitasi terpisah kembali. Seperti pada tinjauan gravitasi Newton. Tapi kalau gravitasi Einstein, itu ruang waktunya yang melengkung. Tapi ingat, ruang waktu yang ditinjau di situ adalah ruang waktu Riemannan. Benarkah begitu, Arandi? Silakan dilanjutkan, Arandi. Ya, intinya gini. Ya sudah disampaikan itu udah ini. Maksudnya gini, kalau ini saya jadi membahas ini ya, enggak latek lagi. Oke. Sebenarnya gini, kalau gravitasi konsep berangkatnya adalah pemodelan bahwa gravitasi dimodelkan sebagai kelengkungan ruang waktu gitu. Jadi yang disebut sebagai melengkung itu karena kita sudah berada di teori itu. Nah, terus kemudian apakah TG bisa menjelaskan yang dikatakan misalnya lingkaran cahaya melengkung gitu. Ya, kita harus balik dulu ke teleparalelnya dulu. Konsep teleparalel itu seperti apa? Terus kemudian kita cari terjemahan dari melengkung di relativitas umum itu apa di teleparalel begitu. Jadi tidak kemudian gimana apa namanya teleparalel jelaskan kelengkungan apa melengkungnya lintasan cahaya gitu kan. Katanya tadi ruangnya tidak melengkung. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu berarti harus balik dulu ke konsep ruang waktu menurut teleparalel bagaimana begitu. Karena gini, kelengkungan itu konsepnya bukan semata-mata kita kalau di relativitas umum itu seperti ini, di teleparalel harus seperti ini gitu. Karena kelengkungan itu urusan koneksi. Yang harus kita lihat itu apa? Koneksi itu bagaimana gitu. Nah, nanti kalau kita sudah nangkep koneksi itu bagaimana? Nah, itu kalau diterjemahkan ke teleparalel bagaimana? Diterjemahkan ke relativitas umum bagaimana begitu. Kita gitu. Ya, sorry kalau jawabannya nggak menjawab ya. Tapi intinya kira-kira gambarannya nggak menjawab. Ya. Oke, begitulah Randi. Jadi apa yang disampaikan Arandi itu maksudnya dua teori gravitasi itu berdiri di pijakan yang berbeda. Kalau kita meninjau gravitasi Einstein, dia itu dia ingin membuat gravitasi itu udah include di dalam ruang waktu. Jadi dia memilih ruang waktunya yaitu ruang waktu Riemannan yang sudah disematkan dengan koneksinya. Tetapi kalau di teleparalel gravity, kalau mau dibawa ke teleparalel atau kalau kita ada teleparalel gravity mau dibawa ke sana, ya berarti koneksinya harus dirubah dulu. Atau nanti kesetaraan ruang waktunya seperti apa, persamaan medannya seperti apa, banyak hal yang tapi dari artikel yang ditinjau sampai sejauh ini ya Rani ya, teleparalel gravitasi dengan Einstein gravitasi itu setara. Ya, setara. Secara tapi masih banyak pertanyaannya. Secara fenomenologis, maksudnya kalau hanya dilihat dari pengamatan begitu, ya apa yang diramalkan oleh relativitas umum itu ya bisa juga diramalkan oleh paralel. Tapi kalau pengen dilihat bedanya, mestinya dilihat di misalnya perumusan matematiknya bagaimana. Terus jadi intinya kalau pengen melihat bedanya, saya sarankan ya membaca di matematikanya gitu. Karena kalau kalau di pengamatan misalnya dibentrok dengan pengamatan, kalau yang sederhana misalnya menjelaskan apalagi yang relativitas umum ya, yang relativitas umum dengan teleparalel itu emang sama. Ya mungkin nanti kalau misalnya ada pengembangan, misalnya dari relativitas umum dikembangkan jadi teori yang lebih umum, misalnya FR atau apa, terus kemudian teleparalel dijadikan FT atau apa gitu ya, ada bedanya. Cuman kalau secara dasar di relativitas umum Einstein ya sama, karena kan yang penting kan rumusnya gitu. Kalau di fisika itu kan nggak ngelihat struktur matematikanya bagaimana itu kan agak susah juga melihatnya kalau di fisika. Ya, baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Ya.
Oke, masih ada yang ingin bertanya? Mungkin sudah tidak ada lagi yang bertanya ya. Bu Budi mungkin bisa menutup acara, Bu Budi. Bu Budi mungkin bisa menutup acara. Arandi, Ya, Arandi, ya, ya, ya. iya jaringan saya ini ya, gangguan ya. Arandi, Hmm. Arandi jadi ambil apa? Topiknya apa? Apa ya? Nantilah, Mbak. Nanti kalau lain kali kita minta Arandi untuk sharing itu gravitasi boleh ya? Ya, bisa. Bisa. Bisa kan. Yeay. Ya. Adakah ada yang ingin disampaikan lagi bagi yang peserta masih? Nah, ini sudah banyak mulai berkurang karena waktunya udah siang ya. Iya, ini sudah jam 12 di sana. Iya, udah rame di sini, udah waktunya sholat. Oke, kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi, saya sebagai perwakilan pelaksana mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Mas Arandi. Ya. Ini video saya mungkin nggak bagus. Masih terdengarkah suara saya? Ya, masih terdengar. Tapi video Arandi sama Inur diam aja ya. Oke, jadi saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Mas Arandi sudah bersedia berbagi tentang lateks, tapi saya minta juga pendapatnya terkait dengan gravitasi karena Arandi itu topiknya dia lebih dulu mengambil teleparalel gravitasi dan dia sudah sangat dalam mempelajarinya setahu saya. Jadi nanti lain kali mohon kesediaannya untuk berbagi juga terkait dengan gravitasi. Oke, hanya sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Silakan ditutup Bu Nur Farisa. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, selamat siang. Ya, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Bu, selamat siang. Izin pamit Ibu, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih.